Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiratus Swalihah, NIM T 2019-7014. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Turki Utsmani hingga Mustafa Kemal. Sejarah Kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani didirikan oleh orang Turki dari kabilah Orhus yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Bangsa Turki berasal dari keluarga Kabey, sebuah kabilah yang memiliki karakteristik sebagai Al-Ghaus Al-Turki, yaitu bangsa Baduy yang suka berperang. Cikal bakal lahirnya dinasti Utsmaniyah bermula dari kafilah yang dipimpin Artogrol. Pada tahun 1288, Artogrol meninggal dunia dan meninggalkan putranya yang bernama Utsman, yang diperkirakan lahir pada 1258 Masehi. Utsman inilah yang ditunjuk Artogrol untuk meneruskan kepemimpinannya dan disetujui serta didukung oleh Sultan Seljuk pada saat itu. Nama Utsman inilah yang diambil sebagai nama Kerajaan Turki Utsmani. Utsman ini pula yang dikenal sebagai pendiri dinasti Utsmani. Selanjutnya yaitu kemajuan yang dicapai Kerajaan Turki Utsmani. Yang pertama pada bidang politik dan militer. Jenisari dan Inkisaria adalah pencapaian terbaik dalam bidang militer di Turki Utsmani. Militer merupakan tulang punggung Turki Utsmani, dan mereka tinggal di sebuah asrama di Adrianopel dan Istanbul dengan militer yang disiplin dan ketat. Dan ini merupakan pasukan yang dikirim Turki Utsmani untuk melakukan peperangan dan selalu menang. Yang kedua yaitu pada bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Di bidang ilmu pengetahuan yang banyak dijumpai adalah persyarahan kitab-kitab yang sudah ada. Sedangkan di bidang budaya yaitu munculnya arsitektur Islam yang dalam berbagai jenis bangunan. Yang ketiga yaitu pada bidang keagamaan. Pada bidang keagamaan munculnya kelompok tarekat atau tasawuf, di mana gerakan itu yang nantinya menjadi penggerak kekuatan terhadap pasukan kerajaan Utsmani. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab kemunduran kerajaan Turki Utsmani. Kemunduran kerajaan Turki Utsmani mulai tampak setelah meninggalnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni, tepatnya tahun 974 Hijriah atau 1566 Masehi. Faktor-faktornya antara lain, yang pertama, wilayah kekuasaan yang sangat luas, di mana administrasi bagi suatu negara yang amat luas wilayahnya sangat rumit dan kompleks, sementara administrasi pemerintahan kerajaan Utsmani tidak beres. Yang kedua, yaitu heterogenitas penduduk. Yang ketiga, kelemahan para penguasa. Yang keempat, budaya pungli. Yang kelima, pemberontakan tentara Jenisari. Yang keenam, terjadi stagnasi dalam lapangan ilmu dan teknologi. Kerajaan Utsmani kurang berhasil dalam pengembangan ilmu kekuatan militer. Selanjutnya, dinasti Safawi Persia hingga Khomeini tahun 1501 sampai 1732. Latar belakang berdirinya kerajaan Safawi. Sejarah peradaban Safawiyah, dinasti Safawi di Persia berkuasa antara tahun 1520 sampai 1722 Masehi. Dinasti Safawi merupakan kerajaan Islam di Persia yang cukup besar. Awalnya kerajaan Safawi berasal dari gerakan tarekat yang berada di Ardabil atau kota di Azerbaijan. Tarekat ini dikenal dengan sebutan Tarekat Safawi yang diambil dari nama pendirinya yaitu Safi ad-Din. Sebelum menjadi kerajaan, Safawi mengalami dua fase pertumbuhan. Fase pertama di mana Safawi bergerak di bidang keagamaan dan fase kedua bergerak di bidang politik. Pada fase pertama ini, gerakan Tarekat Safawi tidak mencampuri masalah politik sehingga dia berjalan dengan aman dan lancar baik pada masa Ilkhan maupun pada masa penjarahan Timur Leng. Dalam fase ini, gerakan Safawi mempunyai dua corak. Pertama bernuansa Sunni, yaitu pada masa pimpinan Safiuddin Ishak dan anaknya Sadruddin Musa. Kedua berubah menjadi Syiah pada masa Khawaja Ali. Perubahan ini terjadi karena ada kemungkinan bertambahnya pengikut Safawi di kalangan Syiah sehingga kepemimpinannya berusaha menyesuaikan diri dengan aliran mayoritas penduduknya.
Selanjutnya yaitu kejayaan kerajaan Safawi. Kejayaan kerajaan Safawi dapat dilihat dari berbagai bidang. Yang pertama, bidang politik dan pemerintahan, seperti terwujudnya integritas wilayah negara yang luas yang dikawal oleh suatu angkatan bersenjata yang tangguh yang diatur oleh pemerintahan yang kuat. Yang kedua, di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi antara lain ramainya perdagangan melalui Teluk Persi dan meningkatnya ekspor Safawi, lancarnya perdagangan dengan luar negeri, dan digalakannya bidang pertanian. Yang ketiga, dalam bidang ilmu pengetahuan, filsafat, dan sains. Dalam bidang ilmu pengetahuan, Safawi lebih mengalami kemajuan daripada kerajaan Mughal dan Turki Utsmani. Pada masa Safawi, filsafat dan sains bangkit kembali di dunia Islam, khususnya di kalangan orang-orang Persia yang berminat tinggi pada perkembangan kebudayaan. Yang keempat, di bidang perkembangan fisik dan seni. Terdapat bangunan-bangunan besar yang indah seperti masjid, rumah sakit, jembatan raksasa di atas Zenderut, dan istana Cilil Sutun. Di bidang seni, kemajuan nampak begitu kentara dalam gaya arsitektur bangunannya, seperti yang terlihat pada Masjid Shah yang dibangun tahun 1611 Masehi. Selanjutnya, kemunduran kerajaan Safawi. Masa kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi dimulai sejak Raja Abbas I telah tiada. Sepeninggal Raja Abbas I, kerajaan Safawi berturut-turut diperintah oleh 6 raja, yaitu yang pertama Safi Mirza, yang kedua Abbas II, yang ketiga Sulaiman, yang keempat Husain, yang kelima Tahmasp II, yang keenam Abbas III. Pada masa raja-raja tersebut, kondisi kerajaan Safawi tidak menunjukkan grafik naik dan berkembang, tetapi justru memperlihatkan kemunduran yang akhirnya membawa kepada kehancuran. Karena kerajaan ketika itu diperintah oleh raja-raja yang lemah dan memiliki perangai dan sifat buruk. Hal ini menyebabkan rakyat kurang respon dan timbul sikap masa bodoh terhadap pemerintahan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dinasti Mughal di India hingga terbentuknya Bangladesh. Yang pertama, sejarah berdirinya kerajaan Mughal di India. Kerajaan Mughal berdiri seperempat abad sesudah berdirinya kerajaan Safawi. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1526 Masehi. Kerajaan Mughal ini merupakan kerajaan termuda. Awal dari kekuasaan Islam di India yaitu terjadi pada masa Khalifah Al-Walid dari Bani Umayyah. Penaklukan wilayah ini dilakukan oleh Bani Umayyah yang di bawah kepemimpinan Muhammad ibnu Qasim. Para penguasa kerajaan Mughal di India ini terdiri dari Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan, Aurangzeb atau Alamgir I, dan pemerintahan pasca Aurangzeb. Selanjutnya yaitu mengenai proses kemunduran kerajaan Mughal di India. Pada abad ke-18 Masehi, kerajaan ini memasuki masa-masa kemunduran. Kekuasaan politiknya mulai mengalami kemerosotan. Suksesi kepemimpinan di tingkat pusat menjadi ajang perebutan, ajang separatis Hindu di India Tengah. Sikh di belahan utara dan Islam di belahan timur semakin lama semakin mengancam. Beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan dinasti Mughal mengalami kemunduran pada 1,5 abad terakhir dan membawa kepada kehancurannya pada tahun 1858 Masehi, yaitu yang pertama, terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuasaan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai timur tidak dapat segera dipantau oleh kekuasaan maritim Mughal. Yang kedua, kemerosotan moral serta pemborosan keuangan di kalangan istana sehingga menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Yang ketiga, konflik internal perebutan kekuasaan. Yang keempat, penyerangan dari bangsa lain. Yang kelima, penerapan syariat Islam oleh Aurangzeb secara keras yang mengakibatkan pemberontakan dari umat non-Islam. Baik, selanjutnya mengenai proses terbentuknya Bangladesh.
Pada tahun 1930, Muhammad Iqbal dan Muhammad Ali Jinnah dari Liga Muslim menyerukan pembuatan negara muslim yang terpisah. Pada tingkat itu terdapat 3 posisi muslim yang saling berbeda mengenai kemerdekaan dan nasionalisme. Pertama, menurut para pemuka agama yang tradisional semacam Maula Abul Ala Al-Maududi mengemukakan argumen bahwa nasionalisme dan Islam merupakan 2 ideologi yang saling berlawanan. Yang kedua, posisi Muslim diwakili oleh Abdul Kalam Azad, tokoh teoretikus terbesar dalam gerakan khilafah, yang masih mendukung Partai Kongres, bahkan menjabat sebagai presidennya. Yang ketiga, posisi Muslim yang diwakili Muhammad Iqbal dan Ali Jinnah, keduanya lebih memilih untuk memisahkan diri dan mendirikan negara muslim. Pada tanggal 20 Maret 1940, Muslim Ligu mengadakan sidang tahunan, memutuskan sebuah resolusi menyerukan penciptaan negara muslim dalam wilayah barat laut dan wilayah belahan timur, tempat kediaman mayoritas muslim. Dan pada tanggal 16 Desember tahun 1971 adalah awal dari cikal bakal terbentuknya negara Bangladesh. Jadi, pada tanggal 16 Desember tahun 1971 merupakan awal dari terbentuknya negara Bangladesh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.